Kalimat tahmid, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Memuji Allah dimaknai adalah bentuk kesyukuran. Padahal antara memuji dan bersyukur adalah dua hal yang berbeda. Jika bersyukur bermakna adalah memberikan timbal balik. Saya kasih Bapak uang, kemudian diucapkan terima kasih. Nah, itu ada yang diberikan, kemudian ada yang direspon. Tetapi kalau pujian nggak diberikan pun memang kita mengakui. Abdurrahman itu ganteng, udah akui aja Pak. Mau dia baik sama kita atau tidak baik sama kita, kalau memang orangnya ganteng, kita tidak perlu harus kemudian mendusta, kan begitu. Dia jalannya cepat, itu mau dia baik sama kita atau tidak baik sama kita, ya itu yang kita akui. Jadi kalau pujian kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Itu mau kita merasa beruntung atau tidak merasa beruntung, sebenarnya adalah alhamdulillah. Jadi nasib kita lagi baik atau tidak lagi baik menurut kita, alhamdulillah. Karena semuanya Rabb. Tidak ada kuasa, tidak ada daya dan upaya. Makanya Umar ibn Khattab bersyukur dan memuji Allah itu tidak dalam kondisi sedang senangnya. Karena dia tidak tahu mana yang lebih baik di antara keduanya, di saat kita senang atau di saat kita sedih. Ada manusia yang lebih baik kondisinya, lebih dekat dengan Allah di saat sedih, Pak. Ada nggak yang gitu, Pak? Lah kebanyakan begitu. Rajin sholat, ya. Kemudian kalau sholat itu bangunnya tengah malam, rela dia. Lagi apa? Lagi ngeblangsak kalau bahasa kita. Lagi susah dia. Datang kepada Allah. Bagus nggak? Bagus. Tapi ada juga yang ketika Allah berikan kepadanya rizki, maka dia menjadikan itu nikmat. Itulah yang kita minta setiap hari kepada Rabb. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi nikmah rizkinya, jadi dekat kita dengan Allah karena nikmah tadi. Jadi pujian kita itu berlaku di saat kita menurut kita baik, menurut kita tidak baik, menurut kita senang, menurut kita tidak senang. Itu pujian. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji milik Allah dalam kondisi apapun, begitu. Jadi dua hal yang berbeda nih. Kesyukuran biasanya karena kita merasa ada yang dapat, ada yang diterima. Nah, pujian itu pengakuan. Alhamdulillah, segala puji milik Allah itu pengakuan kita. Dan kita umat Islam sudah memulainya sejak mata kita terjaga. Melek kita sudah memulainya dengan kalimat tahmid. Maka pagi hari ini saya mengajak kita juga memulai kajian kita dengan tahmid. Alhamdulillah. Pembukaannya selalu begitu tadi. Ustaz Rami memulai dengan tahmid, salawat.
kita ngobrol di depan umum, memulainya dengan pujian dan salawat. Begitu umat Islam. Kokoh di dalam dirinya. Kenapa? Supaya sadar bahwasannya yang diterima, yang terjadi sampai dengan menit ini adalah bukan karena kehebatan dirinya, tetapi semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tahmid, alhamdulillah. Yang dia dipuji, bagus sekali dia, alhamdulillah. Dia balikin tuh kepada Allah. Hebat banget dia, bisa nyumbang masjid, alhamdulillah. Balikin tuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahmid kita senantiasa kita perbaharui, tingkatkan untuk menjadikan diri kita hamba Allah Subhanahu wa taala. Di tengah tahmid, salawat juga senantiasa kita ucapkan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Tercurah kepada keluarga beliau, sahabat beliau, serta mudah-mudahan kepada semua pengikutnya yang istiqamah dalam menegakkan dinul Islam, dinul qayyimah. Bapak dan Ibu, hari ini Sabtu. Bulannya sudah berganti, bukan lagi Rabiul Awal. Kita sudah masuk bulan Rabiul Akhir. Bulan kemarin ramai. Kita menyebutnya dengan peringatan tentang menceritakan lahir, tumbuh besar, dan juga perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Indonesia senangnya ngomongnya namanya Maulid. Ya. Ini bulannya sudah berganti, tapi meneladani Rasul tidak boleh berhenti pada bulan Rabiul Awal. Dia harus berlanjut karena dialah teladan dalam semua aktivitas. Ngaku cinta sama Allah, kalau cuma ngaku saja nggak bisa. Qul in kuntum tuhibbun Allah. Katakanlah kalau kamu mencintai Allah. Fattabi'uni. Syarat cinta pada Allah, kata Rasul dalam surat Ali Imran yang Allah firmankan kepada kita, fattabi'uni, ikuti aku. Jadi Rasul ini teladannya 24 jam. Di majelis ilmunya teladannya Rasul, di masjid ya teladannya Rasul, di pasar teladannya Rasul, di jalan teladannya Rasul. Makanya beda kita sama Rasul banyak apa sedikit, Pak? Dikit banget ya. Rasul sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Ngaji aja kita tidur, ngantuk kita. Ngaji aja kita tidur, susah kita. Marah, waduh, cepat kita tersulut, apalagi di tengah kondisi bangsa seperti ini, waduh cepat. Nah, kita ingin mengkaji satu bagian meneladani Rasul adalah kitab Al-Adhkar, ya. Jadi kita melanjutkan kajian kita kemarin. Sebenarnya kemarin saya kirim ke Ustaz Rominya adalah naskah Arabnya memang. Kebetulan saya baru pulang semalam jam 11, jadi belum sempat sampai rumah untuk menuliskan makna dan lain sebagainya. Jadi saya tuliskan naskah Arab biar sekalian baca datu kita. Nah, tapi kata Ustaz Romi tadi susah juga, Ustaz, gak bisa dibawa pulang, gak bisa dibaca nanti itu arti-artinya. Ya. Jadi kita kaji saja ini ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk kepada hadis yang ke-26 terkait zikir, dan nanti kita kaji satu bacaan zikir atau doa ketika baru bangun tidur. Dalam kitab Sahih Muslim yang disampaikan dari Abu Dzar, sahabat Rasul namanya ada Abu Dzar.
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda beliau, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah. Wa amrin bil ma'rufi sadaqah, wa nahyin 'anil munkari sadaqah. Wa yujzi'u min kulli rak'atani yarka'uhuma minad duha. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita ucapkan dalam kebaikan saja, dalam bentuk tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sini sebut begitu ya, sedekah. Jadi umat Islam tuh jangan kekhawatirannya adalah sedekahnya dikit. Nah, saya berkecukupan Ustaz, masalah harta. Sedekah kita bukan bicara harta. Maka kalau pembagian dalam definisi harta, kalimat sedekah itu sifatnya umum. Dia bisa maknanya zakat, bisa maknanya juga menjadi infak, bisa maknanya adalah setiap kebaikan yang ditanamkan. Sedekah, karena dia membenarkan semua firman Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Sedekah. Jadi kalau kita ingin bersedekah, maka satu kata yang keluar dari lisan kita dalam kebaikan, sedekah. Apalagi kalau yang dibaca adalah kalimat tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sedekah. Jadi kalau ditanya siapa yang hari ini sudah melakukan 1000 sedekah, harusnya kita tuh sudah 1000 sedekah. Karena setiap satu sedekah dilipat gandakan menjadi 10 sedekah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Yang datang dengan satu kebaikan maka akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan. Nah, tadi ba'da sholat kita sudah membaca takbirnya sudah, tahlilnya sudah, tahmidnya sudah, sedekah sudah dikumpulkan. Cuma anehnya kita kadang-kadang nggak merasa kita bersedekah dan tidak merasa kita mengucapkan. Nah, ini yang paling bahaya. Sedangkan zikir adalah amalan hati yang disampaikan melalui lisan. Bedanya kaum muslim dengan yang lain adalah ini, perkara hati yang sebenarnya bersumber dari sini. Maka yang disampaikan Agim itu teko gitu ya. Kalau tuang keluarnya itu teh, kira-kira dalamnya kopi apa teh, Pak? Teko ini dikeluarin teh, dalamnya itu kopi atau teh? Ya teh, maksudnya ya kopi. Seorang muslim yang keluar itu karena dalamnya apa itu? Makanya kadang-kadang kita kalau melihat orang latah berkatanya kotor, bahaya itu. Ini kadang-kadang ada orang latah malah dikerjain mulu dia. Dikaget-kagetin, biar demen. Penontonnya demen dia berkata yang kotor. Karena kita nih tergantung dari apa yang biasa dia lihat, biasa dia dengar, maka itulah yang akan tersampaikan. Maka lisannya kaum muslim itu berada di belakang hati atau otaknya itu loh. Jadi nggak ngomong dulu baru pikir kira-kira nyakitin nggak ya, nggak begitu. Hatinya dia pakai untuk kemudian dia sampaikan. Sedekah. Jadi siapa yang menyampaikan ini? Hadisnya baru kita baca dari Abu Dzar, kata Rasulullah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, sedekah. Nah, selesai kita. Sudah bersedekah. Makanya kalau infak sudah pasti harta. Infak ya Pak. Tapi kalau sedekah tersenyum pada saudara baru sedekah. Maka sedekah dibagi, diberi.
dibaca. Senyum itu bermakna sodakoh kalau dibagi. Kalau nggak dibagi, namanya mulai kurang waras. Coba aja. Kalau bapak nggak percaya atau ibu nggak percaya, senyum-senyum aja sendiri pulang dari sini. Senyum sendiri sampai kamar mandi, senyum gitu ya. Ngaji dapat apa dia senyum-senyum? Sodakoh. Tapi sendiri. Nah udah. Bagi senyumnya. Bagi buat siapa? Buat saudaranya. Walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Itu dahsyat itu hadis itu. Walaupun kamu berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, itu udah sedekah. Jadi memang perintah Allah kita itu untuk sukses, untuk berseri-seri, untuk terlihat senang, itu memang perintah Rabb. Jadi kalau bapak dan ibu sukses itu menjalankan perintah Allah tidak? Iya, kita merealisasikan. Karena kata Allah, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, sungguh sukses orang yang beriman. Nah, itu kita emang tujuannya mas sukses. Alat ukur suksesnya beda-beda. Ada yang merasa kaya baru disebut sukses. Tapi Islam mengajarkan, yang sholat itu yang sukses. Yang zakat itu yang sukses. Makanya rukun Islam semuanya tidak ada yang berbayar ya Pak ya. Syahadatnya, sholatnya, puasanya. Zakat bayar nggak zakat? Bayar. Tapi syaratnya adalah punya kemampuan. Ya kan? Kalau nggak punya kemampuan ya nerima zakat dia. Haji bayar nggak haji? Lumayan, kita nasibnya lahirnya di sini. Yang mahal kan ONH-nya itu. Kemarin furoda ambil berapa ratus juta sekarang, Mbak. Kalau Bapak lahirnya di Arab, di Saudi, Pak, semahal di sini enggak? Haji? Ya enggak, tinggal berangkat itu. Kita ini kan rempah-rempahnya yang banyak tuh yang bikin mahal. Sebelum haji ada walimatu safar, kumpulin dulu orang sekampung, ya kan? Masih makan nggak kira-kira tuh? Udah persiapannya sebulan, masih makan tuh. Nyampe sono kagak bisa jalan kaki kita, naik pesawat, bayar lagi. Di sono kita nggak ada tempat tinggal, minjem tempat, ya bayar minjem tempatnya. Makanannya kagak ada, kita masak juga di sono, disiapin, ya bayar. Jadi mahalnya kita bukan hajinya, tapi tadi tuh, yang mengiringi hajinya itu tuh. Apalagi kalau bonus beli korma, ya tambah lagi. Orang kita ini kan susah, ya. Yang namanya umroh itu Pak, itu ibu-ibu kalau berangkat umroh, antara berangkat sama pulang beratan mana kira-kira kopernya? Pulang kita itu beranak kalau jamaah Indonesia. Makanya orang sono tuh paling demen sama orang kita tuh. Dibilang orang kita tuh baik-baik, sebenarnya bukan baik-baiknya, demen belanja bahasa lainnya itu. Hampir dipastikan pedagang-pedagang di Mekah atau di Madinah bisa bahasa Indonesia nggak Pak? Bahasa Betawi, bukan bahasa Indonesia lagi dia. Kita udah susah-susah pakai bahasa Arab, pengen rapin kita belajar di Indonesia bahasa Arab. Kabis saman haza, kita udah tanya nih, berapa harga ini gitu ya? 1.500, 2.000, dia pakai bahasa kita. 1, 2, 3, bahasa kita lancar banget. Pokoknya kalau udah kelihatan mukanya Asia, Indonesia, Malaysia, cenderung itu. Saya kalau lagi bawa jamaah umroh, itu kadang-kadang capean nganterin belanja daripada pas umrohnya. Nah, hobi kita tuh. Pas ditulis, nyampe Indonesia dilihat tuh, beli peci, beli baju, tulisannya sama. Made in China juga sama. Belinya mah di Arab, ini dari Arab Tat.
Yang nggak made in Cina ya mungkin kormanya. Ya, korma pun sekarang udah nggak tahu kita asalnya dari mana saja. Banyak sekali. Oke, jadi hadis pertama menyampaikan kepada kita bahwasannya semua kalimat zikir tadi adalah sedekah. Hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, hadis nomor 27 dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini kata Abu Musa Al-Asy'ari, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah, maukah kamu aku beritahu pusaka ya dari pusaka-pusaka di surga. Peti apa kanzun itu yang menyimpan harta yang banyak di antara banyak peti-peti itu. Kemudian fakultu bala ya Rasulullah gitu. Kalau para sahabat tuh kalau ditanya tuh jawabannya dua. Kalau enggak Allah dan Rasulnya lebih tahu atau baik, kira-kira jawabannya begitu tuh. Kalau para sahabat tuh. Kalau kita enggak, kalau ditanya kamu tahu enggak? Mau enggak kamu aku beritahu amalan yang paling dicintai oleh Allah? Mau. Kalau kita udah langsung begitu. Sana enggak dia. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, gitu tuh para sahabat tuh. Bala ya Rasulullah. Qala qul, katakanlah la haula wala quwata illa billah. Jadi ini yang bicara la haula wala quwata illa billah. Mana pegangan hadisnya? Satu di antara banyak hadis adalah yang kita baca hari ini. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali milik Allah. Ini sifatnya tauhid dan pujian juga. Jadi kita kalau ketika melihat satu kemungkaran, satu keburukan, tidak mampu melakukan selain bertasbih adalah istauhala. La haula wala quwata illa billah. Suka baca ini enggak Bapak dan Ibu? Suka baca. Ini orang mau melahirkan boleh yang baca ini. Ini benar. Yang lain benar enggak? Ya benar juga. Cuman kadang-kadang dikaitinnya sama doanya Nabi Yunus. Nah, yang sabar ya kamu melahirkan. Tahan, ini jihad kamu. Baca sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan paus. Gara-gara mau melahirin, baca sebagaimana Yunus berada di dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca itu. Salah satu yang bisa kita baca, la haula wala quwata illa billah. Karena masalah keluar tuh bayi dari rahim, kasih sayang Allah rahimnya seorang ibu, itu campur tangan kita ya Allah, kecil banget Pak, lebay 3 kilo. Saya punya sepupu 4,2 kilo lahir normal. Terus saya ngebayangin aja gede banget itu baru lahir, besar, bisa keluar itu kalau bukan karena kasih sayang Allah, bagaimana mungkin? Susah. Itu kalau cerita di Al-Quran ya, dibicarakan tidak mungkin itu bagaikan ontak masuk lubang jarum. Gimana? Nah ini anak ini keluar 4 kilo itu kan lebih besar daripada bola golf itu kan. Ya keluar. Kasih sayang Allah itu. Sakit yang luar biasa dari seorang ibu, senyum dia. Dengar apa? Dengar anak nangis. Jadi tangisan anak pertama menyenangkan seorang ibu. Tapi tangisan ketika mulai dewasa mulai menyedihkan seorang ibu. Marahin mulu tuh sama ibunya. Nah, nangis mulu. Dulu padahal ditunggu banget tuh foto baru lahir. Sampai dicubit itu anaknya. Kasus di mana Cimahi apa di mana tuh yang seorang anak sampai wafat itu di tangan orang tua angkatnya itu. Gara-gara apa?
Pusing saya Pak, dengerin anak nangis mulu. Oh, jangan dikira tuh nangisnya pertama tuh ditunggu-tunggu. Nangis selanjutnya diomelin terus dia. Nangis. Jadi baca la haula wala quwata illa billah. Satu hadis lagi, ini penting juga nih hadis dari Sunan Abu Daud ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nanti kita baca 4 hadis sama hadis yang terakhir, ini yang ketiga saja. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahu al jannah. Menarik nih. Kata Rasul, siapa yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wajabat lahu jannah. Yang mengatakan aku ridho Allah sebagai Allah yang mengatur semua hidupku. Raditu billahi rabba. Jadi bukan robi ya. Kadang-kadang ini pengajian ada raditu bil, bukan robi, raditu. Dot. Aku ridho Allah tuh yang ngatur semuanya. Yang menurut kita enak, yang enggak menurut kita enggak enak, aku ridho. Ridho itu rela kan? Rela. Jadi semua yang kita terima itu kita rela. Raditu billahi rabba wabil islami dina, dan kita rela juga bahwasannya Islam sebagai din agama, hutang yang harus kita jalankan, yang harus kita patuhi aturannya. Kemudian mengakui Nabi Muhammad adalah sebagai Rasul, teladan kita karena dia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Rasul, wajabat lahu al jannah, maka wajib baginya adalah surga. Jadi siapa yang dapat kewajiban, wajib dia masuk surga. Kata Rasul siapa? Siapa yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahu al jannah. Pertanyaannya adalah, kok enak banget ya dapat surga langsung padahal hanya mengucapkan itu. Itulah perkara seorang muslim, yaitu menyelaraskan antara hati, pikiran, perbuatan yang disampaikan dengan lisannya itu selaras. Jadi bukan ngomong raditu billahi rabba wa bil islam. Itu anak-anak kita sebelum belajar itu sering baca itu raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tambah deh, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bagus. Tapi ajarkan nih maknanya. Kalau seorang muslim ridho, semuanya yang dia terima, yang dia rasakan adalah ketetapan Allah yang mengatur, maka ini adalah tauhid. Begitu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Silakan kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini ya kita ikrarkan diri kita. Man qala, kata Rasulullah, siapa yang mengatakan raditu billahi rabba. Raditu ya, raditu. Raditu billahi rabba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula. Pertamanya mau kencang banget, raditu billahi rabba, barang raditu. Mulai terakhir wabil islami dina, udah mulai pelan tuh. Wabi Muhammadin nabiyya, udah mulai pelan-pelan lagi kita. Apa tadi itu baca itu? 3 deh ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahu al jannah. Ajarin nih sama anak-anak kita, sama istri kita, sama suami kita. Baca ini Pak, saya dapat ilmunya, ada hadisnya yang disampaikan oleh Sa'id Al-Khudri dalam kitab Imam Tirmizi, yaitu adalah berbicara raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahu jannah. Dapat surga. Bawa pulang, ajarkan, dan kita sudah hafal insyaallah. Enak. Ya, enak. Sebelum tanya jawab, hadis terakhir. Bab ma yaqulu iza istayqadha min manamihi. Hadisnya biar yakin ya, Pak. Saya bacakan hadisnya dalam kitab Sahih Bukhari dari Huzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhuma. Ada dua nih yang meriwayatkan, Abu Zar sama Huzaifah Ibnu Yaman. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza awa ila firashihi. Jadi Rasul itu kalau sudah bangun dari tempat tidurnya, qala, ketika dia mulai merebahkan dirinya, dia mengatakan qala bismika Allahumma ahya wa amut. Itu yang dibaca Rasul. Ini hadis dalam kitab Sahih Bukhari, diriwayatkan oleh dua orang itu, Huzaifah Ibnu Yaman ya, dengan juga Abu Zar. Jadi Rasul kalau sudah bersandar, sudah mulai istirahat, maka dia membacanya adalah bismika Allahumma ahya wa amut. Wa iza istayqadha, dan ketika dia bangun, maka dia mengatakan qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dapal semua tuh. Tapi kadang-kadang belum pernah baca hadisnya. Saya apal doa keluar rumah. Itu ada hadisnya enggak? Enggak tahu juga. Pokoknya saya diajarin dari kecil itu. Begitu kita. Makan apal doanya. Hari ini paling tidak sudah mendengar dan baca. Oh tuh ada hadisnya tuh. Siapa yang meriwayatkan? Di kitab Sahih Bukhari. Dari siapa? Huzaifah Ibnu Yaman. Siapa lagi selain itu? Abu Zar. Wah, cakep banget tuh kalau orang Islam begitu. Amalan ibadahnya dia belajari betul, bukan kata orang, tapi dia lihat, dia baca. Ya. Jadi Rasul kalau udah mau istirahat, berbaring, maka dia membaca doa bismika Allahumma ahya wa amut. Dibaca nggak Pak? Kita kalau mau tidur baca ya. Apa ngobrol sama istri, habis itu ketiduran. Kadang-kadang banyakan begitu, nonton TV, TV-nya nonton dia. Kagak tahu kapan semalam tidur, nggak tahu ya jam berapa kita ya. Jadi kita tidak mengkondisikan kita tidur, padahal tidur adalah kematian ringan kita, matian kecil kita. Ketika bangun itu keajaiban juga, maka dia memuji Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pakai nih hadis semuanya menjadi bagian keseharian kita yang melekat. Oh, dia melakukan karena ini. Oh, dia melakukan karena contoh Rasul. Oh, dia melakukan ilmunya dari sini. Itu seorang muslim. Saya kira akan menjadi kaya kajian kita pada pagi hari ini dengan masukan tambahan dari Bapak dan Ibu sekalian ataupun pertanyaan untuk memperkaya kajian kita pada waktu pagi hari ini. Pada Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk beberapa orang yang ingin disampaikan.